Nah, ini yang harus kita kunci adalah bisa juga seperti ini. Jadi supaya dia tidak lari kemana-mana, maka kita biasanya kunci dengan posisi seperti ini, ya, supaya lebih tenang. Kemudian kontak mata itu harus kita bangun karena itu yang penting untuk menangani kasus-kasus autis adalah baiknya kita selalu sejajar dengan mata kita dengan mata anak itu harus sejajar sehingga dia bisa melihat mata kita, ya. Oke, dari itu terus yang jadi kita kunci dengan posisi kita berharap kalau di tadi ada di bangku ya, coba slide bukan yang duduk yang di bawah ya, ini biasanya kalau di bangku itu memang bangkunya ada seperti lubang gitu, jadi dia masuk di dalam itu dia terkunci di situ. Ya kayak begini. Ini jadi ini dia terkunci di situ. Ya, itu salah satu metode kita untuk memberikan mengurangi hiperaktifnya. Ya. Selain memberikan terapi itu tadi itu karena sangat aktifnya itu. Itu kita pakai. Oke, terus kemudian kalau ada meja kita sambil memberikan permainan supaya bisa fokus ke satu permainan. Jangan sediakan bermacam-macam permainan, itu semuanya baru satu-satu dulu. Kalau hanya satu itu saja, yang lain tidak ada lagi. Karena itu akan mudah untuk dia pecah konsentrasi. Ya, jadi kita kunci seperti ini, kemudian kita ajak bermain. Kalau dia sudah mulai mengerti, biasanya kita ada kartu seperti domino, tapi gambarnya bukan domino. Misalnya pisang dengan pisang, anggur dengan anggur atau anggur dengan pisang. Jadi kita main permainan itu untuk mengasah konsentrasinya dia, kemudian persepsi tentang lingkungan dan termasuk buah-buah dan macam-macam itu yang kita bangun. Jadi kalau sudah mulai bisa kita ajak main, maka di meja itu kita sudah sediakan kartu, kemudian disuruh kita bagikan kartunya sama dia sama seperti orang main domino. Maka ketika dia bisa lakukan itu dengan baik, maka berarti perkembangan fokusnya, perkembangan persepsinya, artinya persepsi dia mengerti tentang apa yang kita inginkan. Misalnya kalau saya turunkan buah anggur, maka dia juga harus cari anggur. Nah, begitu kan. Jadi itu akan membuat konsentrasi dia semakin baik. Kemudian, nah ini di metode terapi musik tadi sambil kita main seperti ini juga boleh diperdengarkan musik yang lembut supaya dia lebih tenang. Ya? Nah, itu yang bisa kita pakai. Kalau terapis untuk kemarin kita sudah lakukan itu, jadi kalian gunakan itu dulu. Terapis untuk berikan itu dulu, baru kemudian model-model yang lain. Karena setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda, maka pendekatan juga akan berbeda. Yang betul. Ya, kemarin kalau di tempat kami itu ada namanya Arya. Sudah tidak ada namanya Arya di sini. Arya itu anak artis yang bisa tangani. Dia orangnya rapi. Dia tidak suka sesuatu yang berantakan. Misalnya sepatu kamu berantakan seperti itu, dia akan atur satu-satu. Ya. Jadi ketika kita tahu, oh jam segini dia sudah mau masuk, maka mainan itu kita ambur semua. Maka dia akan turun dengan sendirinya otomatis. Tapi dulu dia rapikan. Cara kita mengurangi atau mereduksi hiperaktifnya, tentu macam-macam. Kalian akan melihat atau mempunyai pengalaman seperti itu. Ya, karena itu akan berbeda setiap karakteristik mereka. Ya, kalau tadi Yo itu hiperaktifnya kita kurangi dengan menggunakan perkusi, ya. Kemudian Arya menggunakan itu. Ya. Yang lain juga kita lakukan dengan metode yang lain. Ya, sesuai dengan makanya kemarin saya bilang coba identifikasi kira-kira minatnya ke arah mana, apa anak yang kita tangani. Karena kita biarkan dulu dia. Makanya kalau kebiasaan kita di tempat kami itu selama mungkin 1 minggu itu kami tidak langsung berikan intervensi, tidak langsung berikan terapi. Kita biarkan mereka mengenal lingkungannya dulu. Kemudian sambil kita lihat
kecenderungan dia suka apa yang dia suka, ya, dia kita pakai. Selin ini ternyata dia suka bola kecil. Nah, kita ajar itu untuk fokusnya, berarti dia harus melemparkan bola itu ke tempat yang kita inginkan supaya dia fokusnya ke sana. Artinya apa? Kontak matanya kita latih, motoriknya juga kita latihkan. Kita lihat apakah kakinya misalnya kemampuannya tidak baik, maka kita gunakan bolanya juga untuk misalnya harus menendang kita buatkan gawang, kemudian dia harus menendang ke arah. Jadi sekali lagi metode untuk penanganan atletik tentu bermacam-macam. Kalau kita memilih sesuai dengan minat yang dia ingin juga. Ya. Kemudian latihan-latihan keseimbangan, maka kita menggunakan keseimbangan. Kalau di tempat kami itu ada namanya POM atau lingkaran-lingkarannya kayak seperti itu. Itu untuk kalau kita ingat itu memberikan efek reaksi keseimbangan yang baik, karena dia akan lembek dan itu akan membantu memberikan efek keseimbangan yang baik. Ya, nah, kayak misalnya kalau di matras gini akan berbeda ketika kita berdiri. Maka ketika kita di lantai maka stabil. Ketika di matras yang lebih empuk maka menjadi tidak stabil, maka itu akan membentuk pola keseimbangan yang berbeda. Dia harus berjalan mengelilingi tambal foam itu dengan permukaan yang itu, maka itu akan memberikan efek keseimbangan yang sangat baik. Ya. Kemudian ya, kerjasama. Karena salah satu faktor yang membuat istilahnya anak autis itu mengerti dunia, dia tidak bisa bersosialisasi, ya, tidak bisa bersosialisasi. Maka metode yang harus kita kembangkan adalah metode kerjasama, permainan yang sifatnya kerjasama, ya. Ya. Kalau kita di sana biasa menggunakan tali, satu anak autis menggunakan tali, kita juga menggunakan tali, jadi ada beberapa kita bermain secara kolektif. Jadi kalau kita bilang angkat, baru mereka harus angkat semuanya. Nah itu artinya kerjasama. Kapan tidak ada yang tidak angkat, berarti gerakan itu tidak bisa terjadi dengan baik. Maka itu bentuk-bentuk latihan yang kita kembangkan, latihan-latihan kolektif, latihan-latihan kerjasama. Misalnya untuk satu anak kita meminta anak itu membawakan bola ke teman yang lain, itu sebaliknya, supaya mereka bisa mengetahui mekanisme kerjasama itu seperti apa. Itu model latihan-latihan bentuk kita bisa kembangkan masing-masing sesuai dengan yang ada di ruangan kita, itu yang harus kita kembangkan. Ya. Kalau Selin atau Arya ada di sini, maka semua sepatu kalian sudah dirapikan semua. Ya. Ya, nah ini seperti ini modelnya. Jadi ketika kita mengajarkan persepsi orang senyum misalnya, maka kita harus tunjukkan itu gambar orang senyum itu seperti apa. Ya, jadi kita harus tunjukkan. Nah itu sama modelnya, tapi warnanya yang berbeda. Nah, ini juga akan membentuk tentang persepsi warna untuk kita bisa berikan itu. Ya. Nah ini main bola, itu latihan titian, kemudian latihan memanjat, itu semuanya kaitannya untuk bagaimana kita mengembangkan kemampuan motoriknya bisa lebih maksimal. Kita hanya memiliki sedikit bola. Kalau kita kemudian kita isi bola, kemudian anak-anak Down syndrome biasanya kita tempatkan di sana, karena dengan gerakan di bola itu membuat dia akan berusaha memberikan usaha yang besar untuk tetap bertahan, maka itu akan membantu meningkatkan kemampuan anak Down syndrome. Ya, jadi itu beberapa poin yang kita pilih untuk metode terapi yang kita berikan pada anak-anak dengan Down syndrome maupun autis.
Lagi identifikasi, kalau autis identifikasi dulu. Lucu banget tuh. Kemudian sekali lagi jangan lupa kerjasama dengan orang tua tapi malu untuk Kak. tetap menjaga makanannya untuk tidak sembarang mereka makan tadi, harus dihindari tadi itu ya, makanan-makanan yang berbasis gandum dia harus beralih ke kedelai, berbasis kedelai. Karena sudah cukup banyak makanan yang berbasis kedelai. Susu juga demikian, harus diganti dengan ini apa yang ini? Itu beberapa anak yang awalnya praktis, kemudian kita apa yang sarankan untuk merubah pola makan mereka, maka alhamdulillah itu akan menjadi sesuatu yang efektif untuk memproduksi regenerasi. Ya. Seperti kadang-kadang ada satu yang selling yang saya cerita tadi. Selling itu sebetulnya tidak terlalu praktisnya tidak terlalu, tapi karena makanannya tidak, karena orang tuanya jualannya seperti itu, ciki-ciki, kerupuk-kerupuk, biskuit-biskuit, itu jadi sulit untuk menghindari. Karena kita juga jangan jualan itu, mereka mau makan apa, kadang-kadang sulit pilihan. Ya, oke. Masih ada kan? Tidak ada? Tidak ada. Ada yang mau ditanyakan dari kasus ini? Visio kan tadi tuh Johnson 20 tahun Milebito itu termasuk tetap kasus pediatrik atau bagaimana? Kalau dari usianya ya kita tidak masuk pediatrik lagi kalau usia kan itu. Ya. Jadi dia masuk ke dalam kasus Down syndrome juga termasuk neuro sebetulnya. Iya. Kasus neuro. Jadi kita masukkan ke kasus neuro. Ya, kita tidak punya pilihan lain kalau orang tua masih mau dengan kita ya. Dia itu kalau di rumahnya, kebetulan mereka punya usaha. Jadi kalau diajarkan, saya sudah hapus di Instagramnya dia, sedang dia bikin roti. Kalau kalian pernah dengar atau pernah lihat di mall itu Joyful Bakery. Nah, itu dia ya ownernya, orang tuanya. Jadi dia diajarkan bagaimana ikut serta untuk bukan membuat untuk dijual, bukan, tapi dilatih untuk dia bisa itu. Ya. Jadi ada aktivitas yang dia bisa lakukan. Ya. Sambil itu tetap kita harus jaga kemampuan motoriknya, misalnya setiap 2 atau 3 kali seminggu kita untuk jaga Cek lagi orang mau perintah. main basket, kebetulan di rumah dia itu jadi kita main. Ya. Kita tidak perlu anukan memasalkan dia masuk ke pediatrik atau tidak. Ya. Kasus-kasus yang pediatrik kan itu 5 tahunnya kan sampai 18 tahun, terus yang kayak anak tadi itu yang sampai 20-an tahun. Maksudnya kalau misalnya anak-anak kan ada masa puber kan, apa mereka nggak rasakan itu rangsangan seksual Ya. Kalau kalian baca tadi itu, dari anak-anak DS itu cenderung steril. Oh iya. Steril. Jadi memang ada gangguan ke sana juga. Tapi tidak tertutup kemungkinan untuk terjadi. Tapi kalau untuk yang pediatrik pada umumnya, karena cerebral palsy tetap punya itu. Tetap punya itu. Jadi saya mau tunjukkan chatnya anak dengan cerebral palsy. Dia kirimi itu karena dia suka sama ibu-ibu. Khusus Down syndrome biasanya steril, tapi kalau autis, cerebral palsy semuanya punya keinginan seksual itu tetap normal, dan itu harus dimanage dengan benar. Ya. Iya, orang normal saja harus itu biasanya yang Down syndrome dia karena steril, jadi biasanya tidak terlalu
tidak terlalu mengarah ke sana. Tapi kalau kasus-kasus yang lain biasanya normal, ya, termasuk autis. Bagaimana saya pernah mengikuti seminar itu, bagaimana seorang ibu itu begitu gigihnya untuk karena keinginan hasrat seksnya anaknya, bagaimana dia mendidik itu sampai dengan pola-pola yang memang diizinkan, ya, yang itu yang memang harus dimanage betul-betul. Hanya orang tua yang memang betul-betul sehingga dia, karena tidak bisa dilarang itu, tidak bisa dilarang. Ya. Oke, ada lagi? Iya. Kalau misalnya anak Down syndrome itu fisio kayak kan orang tuanya nggak tahu mau apa, jadi dibiarkan begitu, jadi terlambat dikasih intervensi, jadi tumbuh kembali itu fisio maksudnya ada kemungkinan tidak kembali atau tetap bisa kembali meskipun misalnya usianya 17 tahun baru dikasih intervensi. Untuk kasus apa ini? Down syndrome. Down syndrome. Kalau Down syndrome biasanya karena apa istilahnya, gangguannya itu akan mudah dikenali, karena pasti orang tuanya ketika usia 1 tahun atau 10 bulan pasti melihat lingkungannya, kenapa anaknya dia sudah bisa, pasti dia akan mencari itu, ya, sehingga untuk anak-anak Down syndrome hampir kita tidak mendapatkan anak di usia yang lebih dari 5 tahun misalnya, karena pasti mereka sudah mencari pertolongan. Ya mungkin kalau sekarang, tapi kalau yang ini yang saya ceritakan tadi, ini sebetulnya orang tuanya salah persepsi. Dia sudah mencari pengobatan sampai ke luar negeri. Sampai di sana, yang dia terima informasi adalah tidak ada jalan lain kecuali ganti otak. Tunggu dulu. Itu maksudnya dokter, tidak ada jalan lain. Kan tidak mungkin ada ganti otak begitu maksudnya. Tahu maksudnya? Tidak mungkin. Karena tidak mungkin ada orang ganti otak, kan tidak. Analogi Itu yang berarti tidak ada jalannya. dalam benaknya pasien, sehingga mati-matian sampai begitu. Sekarang kaya-kayanya seperti itu, karena berharap suatu saat berapa miliar pun dia akan ketemu. Tapi semuanya sudah terlambat. Dia datang ke tempat kami, usianya berapa? 13 tahun. Sudah kontraktur, sudah skoliosis, sudah kiposis. Mau dia apa? Tidak bisa. Jadi itu kadang-kadang kalau zaman dulu ya, kalau sekarang saya kira pengetahuan orang tua karena media sosial atau media mainstream yang lain itu akan memberikan pendidikan yang cukup sehingga mereka memiliki pengetahuan yang baik untuk kasus-kasus yang dialami oleh mereka. Untuk kelebihannya media itu akan seperti itu, ya. Jadi untuk kasus-kasus yang cerebral palsy misalnya, kalau yang kemarin saya tampilkan di quadriplegia, yang cerebral palsy kemarin, yang slide ada ya? Iya ada. Cerebral palsy yang quadriplegia dimanapun juga akan ada. Makanya saya hanya mau membuat kalian bahwa karena kita tidak perlu merasa rendah diri atau merasa orang luar itu hebat. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika saya mendapatkan pasien yang begitu di luar negeri, kondisinya seperti itu, saya punya kesempatan menangani anak pasien dari Jepang dengan quadriplegia. Kondisinya seperti itu quadriplegia. Bahkan untuk mendapatkan head control saja itu baru di Indonesia didapatkan. Terus saya bilang, kenapa kita mesti mengagung-agungkan fisioterapi dari luar negeri? Kalau kondisi yang memang bisa kita kembangkan, kita juga bisa kembangkan. Kenapa tidak? Maksud saya ketika mereka menawarkan sesuatu yang teori yang wah, maka apakah berlaku untuk kasus-kasus yang besar misalnya?
saya pernah diundang ke National University pada kasus cerebral palsy juga, dan saya melihat di sana kasus cerebral palsy dengan quadriplegia ya seperti itu, tidak bisa dikembangkan ya. Jadi makanya selalu saya saya tadi agak terlambat karena memberikan pembekalan pengarahan pada senior kalian yang profesi karena lagi pergantian tadi, jadi harus jadi itu yang harus kita pahami supaya kita tidak merasa rendah diri. Nggak usah keluar negeri lah, di Jakarta lah. Kalian tidak perlu takut dengan mahasiswa atau fisioterapi Jakarta. Kenapa takut? Mereka lebih hebat. Belum tentu. Mau saya buktikan. Kalian tahu Tukul Arpana? Tahu. Kondisinya sekarang seperti apa? Ya? Tapi udah terasa. Berapa tahun dia terapi, tapi berjalan pun, berdiri pun belum bisa. Kurang hebatnya apa? Fisioterapi di Jakarta. Terakhir yang kalian pernah lihat di Indosiar kalau nggak salah dia bawakan itu. Lihat. Berapa tahun Tukul Arwana baru kemampuannya seperti itu. Stroke ya. Nggak kelihatan. Iya. Hanya seperti itu. Baru bertahun-tahun dia tidak kurang bisa membayar mahal seperti apa fisioterapi ini. Dia mampu, orang mampu. Ya, makanya saya selalu bilang jangan takut dengan fisioterapi manapun. Jadi kalian harus percaya diri. Tukul orang kaya bisa membayar fisioterapi yang paling mahal pun dia bisa, tapi jenisnya masih seperti ini. Nah, kalian tahu Namira Monda? YouTuber atau apakah itu yang selebgram ternama juga itu. Namira Monda. Kita cari. Sudah punya anak dia. Anaknya juga disabilitas. Kurang apa fisioterapi di Jakarta. Tapi kemampuannya seperti apa sekarang? Tuh, lihat anaknya. Aurora. Belajarlah dari situ untuk membuat kalian percaya diri bahwa kalian tidak perlu takut dengan teman-teman yang dari luar. Anaknya masih seperti itu. Ya? Anaknya. Jadi, belajarlah dari hal yang seperti itu supaya kita lebih percaya diri bahwa semua itu punya jalan masing-masing. Ya, saya bilang kalau seandainya kita itu Tukul Arwana didatangkan ke sini dan Prof yang tangani, barangkali sudah jalan. Nah, itu yang saya selalu bayangkan itu. Kenapa kita selalu kiblat kita selalu teman-teman di Jakarta atau di luar negeri? Tapi kenyataannya juga seperti itu. Ya, saya selalu seandainya itu Tukul di Makassar dan Prof sudah jalan itu. Ya, jadi itu hanya saya mau membuat kalian tidak merasa lebih jelek dari yang lain. Ya, selalu mau saya kita harus belajar seperti beliau, percaya dirinya luar biasa. Ketika menyampaikan sesuatu yang belum ada kesepakatan, dia berani menyampaikan itu. Memang itu ciri-cirinya profesor itu begitu. Kita
belum nangkap sekarang, nanti belakangan sih baru kita katakan apa yang beliau inginkan itu. Dulu ketika kami sama-sama, saya bawa materi, beliau bawa materi, Pak Sakit bawa materi pada seminar pediatri, beliau tawarkan itu PPRT itu. Waktu itu kita tidak nyambung ke sana. Karena teori yang kita pakai selama ini adalah sekuensi perkembangan normal. Tetapi beliau menawarkan lompatan yang begitu jauh, tentu kita belum siap untuk menerima. Bertahun-tahun kemudian baru saya sadari, oh ini ternyata yang saya bilang memang kalau profesor itu otaknya jauh melampaui kita. Jadi jangan buru-buru menilai dulu, karena bisa jadi kita yang tidak mengerti. Profesor itu memang begitu, makanya beliau pantas untuk mendapatkan gelar. Lompatannya jauh, bukan hanya di Makassar, di Indonesia itu kalau beliau yang bicara, wah, luar biasa. Awalnya juga begitu, dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang gitu. Tapi karena mereka belum tahu. Tapi setelah terbukti misalnya, baru mereka katakan, oh ini seperti ini. Jadi saya bilang memang pantas beliau mendapat gelar profesor itu karena lompatan pemikirannya. Kalau saya melihat di Indonesia belum ada yang bisa menyaingi lompatan pemikirannya beliau itu, belum ada. Ya. Kita harus respect, harus kagum sama beliau. Mudah-mudahan beliau panjang umur, bisa kalian mendapatkan ilmunya terus. Ya. Oke, ada lagi? Saya minta waktu nanti kalau ada waktu kosong dihubungi saya misalnya, tapi jangan mendadak. Siapa tahu saya pekerjaan saya. Yang kemarin saya janji bahwa ada satu teknik yang postural axis dan cortical level movement itu yang kita pakai untuk menangani satu kasus. Itu mudah-mudahan ada waktu, meskipun tidak ada nanti saya minta izin Ibu KBS untuk masuk untuk membawakan itu supaya nanti kita tidak ya. Lanjut pertanyaan yang tadi yang terkait seksual, nah bagaimana cara kita untuk kontrol dia kalau misalnya sudah Hasrat. Ya. Hasrat. Iya. Ini saya ikut itu hari. Jadi orang tuanya itu bagaimana menceritakan, ya diajarkan. Misalnya kalau laki-laki, bagaimana diajarkan untuk bisa memuaskan dirinya sendiri, itu memang harus diajarkan. Karena kalau tidak, dia akan membuat emosinya luar biasa. Dan itu yang saya ikuti dalam seminar. Bagaimana orang tuanya dengan dia dibuatkan ruang tertutup, kemudian dia memang diajarkan untuk itu. Ya. Tentu tidak dengan lawan jenis, tidak, dengan dirinya sendiri. Nah, itu yang diajarkan. Karena tidak bisa itu, karena hasrat itu hasrat yang memang ada pada diri mereka. Jadi mereka diajarkan. Ya, ini agak serba salah juga. Apakah menyalahi hukum agama atau tidak, kita tidak. Tapi yang jelas secara kemanusiaan dia terpenuhi hak-hak mereka untuk. Ya, itu yang saya pernah ikuti karena kebetulan orang tuanya saya lupa namanya. Jadi betul-betul diarahkan, karena kalau pada saat seperti itu kemudian tidak diarahkan, maka dia akan istilahnya liar gitu ya. Ya, oke. Jadi itu diajarkan, sekali lagi diajarkan tentang bagaimana dia memanage kebutuhan pribadi. Oke, ada lagi? Untuk
autis loh Kak Michelle. Kenapa? Sudah tentu autis. Kenapa itu? Kalau dia kena hiperaktif Ya, ya indikasinya tadi kan untuk menilai autis itu maka eye contact-nya harus terpenuhi juga, sensasi sensorisnya terpenuhi juga. Tapi kalau misalnya kalau hanya Hiperaktif saja. hiperaktif saja, ada anak-anak kecil itu juga kadang-kadang yang normal itu masih hiperaktif itu karena memang, tapi belum tentu dia autis ya. Tapi ketika kalian sudah bisa misalnya memastikan bahwa kamu tatap kemudian dia tetap bisa menatap dengan kita dengan baik, maka tingkat kemungkinan autisnya tidak terlalu berat ya. itu bisa disembuhkan Kak atau cuma bisa dikurangi? Oh, saya kira karena ini gangguan sistem saraf pusat, jadi dia bisa dikurangi. Tapi kalau sembuh betul tidak. Cuma sekali lagi, anak autis yang hiperaktif jangan salah, mereka cenderung jenius. Ini yang harus kalian pahami. Tingkat memorinya sangat tinggi. Jadi mereka memiliki language intelligence yang baik sehingga mudah untuk mempelajari bahasa-bahasa asing. Itu adalah anak-anak dengan autis itu, kecuali yang ADD ya. Kalau ADD kemarin kita sudah sempat singgung bahwa dia kecenderungannya juga agak hipotonia sedikit, kemudian ada beberapa gangguan di patella yang kemarin saya cerita bahwa patelanya cenderung hipermobile sehingga mengalami kesulitan ketika duduk ke berdiri. Sekali lagi untuk autis pastikan indikator-indikator yang lain itu terpenuhi, sehingga kalau hanya anak jalan berlari-lari tidak tenang itu kadang-kadang ada masih dalam batas yang wajar. Tapi ketika misalnya kalau dipanggil atau orang lain panggil, jangan kalau untuk mengetes jangan ibunya yang panggil, tapi kamu misalnya. Kalau dia tidak balik, berarti kemungkinan dia terganggu sensori integrasinya mengarah ke autis. Jadi kalau lagi main terus dipanggil tapi nggak balik gitu? Nggak balik. Nah, berarti tergantung dipanggil siapa, ibunya. Kalau ibunya panggil pasti kemungkinan balik. Tapi kalau orang lain belum tentu balik. Ya. Jadi pastikan indikator yang lain ikut. Maksud saya ke kontak mata yang paling penting, kemudian sensori integrasinya. Kalau kamu cubit misalnya dia diam saja, kemarin saya cerita ada salah persepsi pada kasus-kasus autis itu. Kalau saya cubit tangannya, tertawanya setengah mati. Itu kan salah persepsi, salah dalam menerima stimulus itu, mengekspresikan dengan salah. Nah itu yang perlu kita tangani semua. Justru terapinya juga saya harus cubit Lebih keras, meningkatkan nilai ambang rangsangnya. Ya. Sekali lagi lihat makin indikator-indikator yang lain supaya kita bisa mengarah menentukan. Kemudian anak autis itu ada gerakan stereotip. Gerakan stereotip itu mereka punya karakteristik masing-masing. Kadang-kadang ada yang seperti ini, ada yang begini, ya. Kadang-kadang kalau dia punya gelang, dikit-dikit itu dimainkan. Ya. Ada satu siswa kami itu rumahnya dekat dengan Indomaret, jadi suara kan ada promosi itu biasa di Indomaret, bimoli sekian harga sekian, itu kan ada biasa gitu kan. Itu sambil belajar itu kadang-kadang dia muncul memorinya itu, dia bilang kita sudah ajar dia menulis pintar dia menulis, bahasa Inggrisnya juga pintar. Otodidak lagi, saya bilang selalu otodidak itu. Mereka kecerdasan bahasanya otodidak. Jadi sambil menulis itu dia diam. Indomie harganya sekian. Makanya teman senior kalian itu kadang-kadang kaget. Jadi itu kadang-kadang memori itu yang setiap makanya disebutnya kenapa kita harus menggunakan applied behavior analysis itu, karena ternyata kebiasaan-kebiasaan kalau kita terapkan pada anak-anak autis maka itu akan membantu dia. Ya seperti tadi itu kan berarti dengan intensnya dia dengar suara itu kemudian terekam dalam memorinya dia. Nah itu yang kita harapkan juga dengan latihan-latihan yang bisa kita berikan tadi misalnya. Ya.
misalnya main domino yang menyenangkan buat mereka. Ya, itu yang harus kita kembangkan. Oke, ada lagi? Ada. Ya, apa? Apa itu? Kan biasa tuh visio ada yang kayak anak-anak itu sakit kayak berarti pada masa awal kehidupannya, misal apa ya kayak umur 3 tahun ke atas terus tiba-tiba sakit berat. Nah habis sakitnya itu tiba-tiba dia dari tangan dari mana, terus dia nantinya kayak delay begitu visio, delay entah itu pokoknya secara kognitif dan semacamnya dia bakal delay karena selamat di sakitnya. Terus apakah nanti bisa dikategorikan kan kalau di TV kayak yang kemarin kayak masuk ke kategori yang global, Iya, development delay. Terus ada nggak kaitannya juga tadi sama yang autis? Ya, autis juga termasuk global delay development. Cerebral palsy masuk global delay development. Sebetulnya kategori keterlambatannya maksud saya. Tetapi tidak semua kondisi masuk dalam kondisi yang sama. Artinya sangat tergantung dari karakteristik masing-masing tadi. CP kan terlambat dari perkembangan dari normalnya, berarti masuk dalam global development otomatis. Ya. Tapi misalnya meskipun autis masuk dalam global development, tapi tidak bisa dikategorikan cerebral palsy. Seperti itu saja. Kalau kaitannya dengan misalnya usia misalnya 3 tahun, kemudian dia sakit, kemudian jadi kemampuan motoriknya menurun, itu maksudnya pertanyaan tadi ke arah sana. Pokoknya tuh gara-gara sakitnya, tapi sampainya sekarang besar di visio. Aku dari tadi baru 11 ini sudah lama loading banget. Iya, berarti area-area yang terkena pada saat bisa jadi karena adanya panas tinggi tadi atau ada step yang membuat oksigen yang masuk ke otak itu berkurang, karena kita ketahui otak kita kekurangan oksigen dalam sekian detik saja maka terjadi kerusakan. Itu yang harus dipahami. Nah itu kalau kena di area brokanya misalnya, maka otomatis area broka itu menjadi rusak dan kemampuan untuk berbicara menjadi lambat atau hilang, atau di dalam memorinya dia, sehingga ketika ini ada pasien ini pasien yang yang stroke juga biasanya mengalami seperti itu. Kadang-kadang dia mau sekali mengucapkan sesuatu tapi dia tidak tahu bagaimana dia mengucapkan itu. Ada beberapa pasien yang kita tangani itu, jadi tiba-tiba dia berhenti. Awalnya kita cerita tiba-tiba berhenti, bilang kenapa, saya lupa lagi apa yang saya mau sampaikan tadi, saya mau bicarakan tadi. Nah itu berarti area di memorinya dia yang memang mengalami. Jadi banyak kasus-kasus pediatrik yang seperti itu. Tapi misalnya kemarin saya sempat singgung bahwa misalnya anak 4 tahun kemudian tiba-tiba panas tinggi, kemudian didiagnosis sebagai ada peradangan di otaknya dia, maka dia bisa tidak masuk dalam kategori cerebral palsy, karena cerebral palsy dibatasi oleh umur kematangan otak, yaitu 3,5 tahun. Tapi kalau ketika dia sudah 4 tahun misalnya, kemudian kena panas tinggi, kemudian punya fenomena gangguan seperti anak cerebral palsy, maka dia berdiri sebagai kasus meningitis. Karena definisi cerebral palsy itu terbatasi oleh umur kematangan otak. Umur kematangan otak itu 3,5 tahun. Indikatornya apa? 3,5 tahun anak itu dikatakan matang karena semua kegiatan sudah bisa dilakukan dengan baik. Berbicara, sosialnya, kemudian aktivitas motoriknya, memanjat dan sebagainya sudah lengkap mereka. Makanya kita katakan sebagai kematangan otak mereka sudah sempurna. Ya. Jadi ketika mendapatkan kasus yang seperti itu,
maka kalian jangan menarik ke wilayah cerebral palsy misalnya, karena usianya sudah 4 tahun, maka dia harus berdiri sendiri dengan diagnosis dengan kalau peradangan ya meningitis gitu. Kalau karena trauma ya trauma brain injury, jadi dia berdiri sendiri. Oke, masih ada lagi? Ya. Misal gue sudah apa dulu autism atau Down syndrome tapi tidak tertangani selama kronik dan akibatnya otot-ototnya itu mengalami kontraktur atau dulunya sudah besar-besar fisioterapis macam. Jadi kalau kita sebagai fisioterapis, kalau kita masuk situ kan pasti kalau orang biasa sakit sekali. Kalau misalnya Down syndrome atau apa kan, kalau misalnya dia sakit sampai menangis itu kita paksakan itu, atau biarpun dia menangis itu bagaimana untuk kita adaptif. Kalau di Bobat kita melatih atau memberikan terapi itu sebisa mungkin tidak menangis anaknya. Tapi kan itu situasi yang tidak bisa kita dapatkan di Indonesia. Kenapa? Karena nanti saat misalnya 2 tahun baru kita tangani, baru dapat penanganan. Berbeda di luar negeri, bisa seperti itu karena dia sudah terdeteksi sejak awal dan ditanganinya sejak itu. Dan ketika ditangani misalnya sejak 5 bulan atau 4 bulan, maka itu akan sesuatu yang menjadi biasa buat bayi atau anak untuk menerima perlakuan kita, intervensi kita. Tapi ketika misalnya dia sudah 2 tahun, dia sudah mengerti tentang persepsi nyeri, sehingga ketika dia tarik, misalnya kita tarik kemudian dia merasa sakit dan menangis, ya tidak bisa kita hindari. Makanya beliau, saya bilang kembali, saya selalu berguru ke beliau. Kita tunggu, kita mau menunggu sampai kapan dia untuk tidak menangis. Kita harus memilih, apakah dia menangis tetapi dia punya pengalaman motorik, atau kita tunggu tidak menangis tapi akhirnya menjadi terlambat semua. Itu bukan dipaksa, tapi tentu meskipun menangis tetap harus anu. Makanya yang ditawarkan ketika saya pelatihan itu di Bobat, maka yang ditawarkan adalah kalau bayinya menangis, maka ibunya suruh baring, anaknya berada di dekapan dia dan sambil baring. Kita terapi anaknya itu di atas perutnya ibunya. Dan kalau di Indonesia kan tidak bisa seperti itu. Di Bobat diajarkan kita seperti itu. Kalau nyarewel anaknya, kalau digendong ibunya pasti diam kan? Nah, dia tenang. Jadi ibunya suruh baring, suruh gendong dalam dekapannya. Kita terapi di atas. Dan kita tidak bisa melakukan itu di Indonesia. Lakukan itu digebuki sama suaminya. Ya, jadi saya setuju dengan pendapat beliau bahwa kalau kita menunggu dia tidak menangis sampai kapan? Jadi kalau lebih baik dia tetap menangis, tetapi dia punya pengalaman motorik dan itu akan menjadi lebih baik. Tapi sebisa mungkin kalau tidak menangis itu jauh lebih baik. Ya, oke. Ya, kaitannya dengan panca indera kita. Menurut kalian panca indera yang mana yang paling pertama berfungsi? Penglihatan, pendengaran. Kulit. Oke. Kulit, mata, Telinga. telinga, hidung. Yang mana yang menurut kalian? Ya? Telinga, alasannya harus Telinga, karena dalam yang pernah baca dalam kandungan itu bayi sudah bisa dapat sangat kemarin saya sebutkan air ketuban ibu itu memiliki daya resonansi, daya penghantar suara itu 4 kali lipat dari cairan yang lain. 4 kali lipat dari cairan yang ada di itu, dia bisa mengantarkan gelombang suara itu jauh lebih cepat. Makanya terapi yang dikembangkan
tadi itu dengan musik terapi tadi itu. Jadi bayi yang di dalam kandungan itu sudah diperdengarkan musik, diperdengarkan kalau kita orang yang muslim diperdengarkan murotal seperti itu. Itu karena memang secara fungsi organ telinga itu lebih duluan mendengar. Kalian baru tahu? Saya tahu. No. Sekarang yang mohon maaf, yang orang Islam kalau kalian kita ya kayak kitab yang kita pelajari di agama kita, ketika Tuhan meniupkan ruh ke dalam tubuh bayi, maka dia sudah ditanya sama Tuhan, siapa Tuhan? Berarti yang berfungsi apa? Telinga. Itu bukan hanya sekedar itu, ya. Yang kedua, kenapa bayi itu kalau sudah digendong ibunya kemudian dia diam? Karena kencingnya ibu itu yang dia dengar. Iya. Makanya kenapa ibu itu selalu kemudian bayi menjadi diam? Karena sejak di dalam kandungan itu yang didengarkan bayi janin itu kencing ibu, waktu kencing maksud saya. Waktu kencing itu bayi janin itu sudah mendengar itu. Dan ketika mendengar suara ibunya itu, rekaman yang sudah terekam itu direkol kembali oleh bayi untuk oh ya saya seperti harus dia tenang di dalam ya. Jadi itu yang coba adakah ibu-ibu yang menggendong anaknya dengan pasti kalau ibunya menangis, anaknya menangis, yang menggendong pasti. Nah itu mirip sekali dengan suara kencing ibu. Kan tidak dengar. Bapaknya kencing di mana, bayinya di mana. Ya, jadi itu yang kita bisa lakukan. Sekali lagi, metode terapi itu sebetulnya gampang kalau kalian menggunakan analisa. Penting itu deh. Kenapa? Karena kalau setiap kita analisa kita akan menemukan jalan keluar. Ya. Oke. Ada lagi? Masih ada lagi? Lagi menanya. Ya. Kayak tadi yang Visio bilang yang dia telat sekali di terapi yang 13 tahun itu Visio, itu berarti kita nggak bisa sama sekali tangani lagi, jadi ditolak dulu kita kembali. Ada atau memang bisa sebenarnya? Tetap kita harus tangani, tapi kita harus sampaikan ke orang tuanya untuk perkembangannya seperti apa. Karena progres itu sangat tergantung dari seberapa cepat pasien itu kita tangani, ya. Makanya setiap kami menerima pasien itu, saya harus menjelaskan semua sedetil-detilnya kondisi anak itu kepada orang tuanya supaya mereka mengerti, supaya beban kita tidak berat. Karena itu akan menjadi tuntutan. Misalnya kamu sudah tahu seperti itu, kamu gampang ini bisa begini, itu menjadi tuntutan buat kita. Jadi itu berat. Jadi kita harus sampaikan bahwa kerusakan, ya saya jelaskan, kerusakan saraf itu sifatnya demikian, tidak ada regenerasinya. Jadi kalau ada perkembangan itu ya bisa diambil alih oleh organ-organ lain yang memang masih berfungsi dengan baik. Tentang plastisitas, itu kita harus jelaskan ke orang tua supaya mereka bisa memahami itu, sehingga tuntutan ke kita tidak besar. Karena tidak semua kondisi yang kita tangani bisa berhasil. Jadi makanya saya tidak membuat mereka memiliki harapan yang terlalu besar. Ya. Jadi kita harus sampaikan kalau bukan berarti wah ini tidak bisa diterapi, ini jangan juga begitu.
Dan itu ada dokter yang akhirnya zaman dulu karena memang polosnya itu dokter. Oh, nggak bisa dia bikinkan saja termasuk anak autis. Sudah bikinkan kamar saja, udah kunci saja di situ biar dia main sambil. Wah ini bukan begitu. Orang tuanya cerita itu waktu cerita ke saya. Masa disarankan begitu Pak? Buatkan saya kamar terserah di situ dia begitu. Jadi harus kita berikan arahan ya. Oke, ada lagi? Sudah? Nanti segera diinformasikan ke saya siapa tahu ada waktu yang kosong untuk saya bisa masuk. Tapi saya minta izin dulu sama Ibu KPS. Siapa tahu saya kira sudah pertemuan kita. Mudah-mudahan kalian tidak banyak tidak mengerti supaya belajar maksud saya.